Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuna jami'an? Bagaimana kabar anak-anak ibu pada kesempatan kali ini? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai unsur transisi periode 4 ya Mbak ya. Kemarin kita sudah belajar unsur periode 3. Hari ini kita belajar unsur transisi periode 4. Oke, kita lanjutkan. Pastikan semuanya sudah siap untuk menyimak apa yang Ibu jelaskan, sudah siapkan alat tulisnya, dan sudah dalam posisi siap belajar. Oke, yang pertama, sifat khas unsur transisi periode 4. Oke, pada pembahasan masalah tabel periodik, kita telah mengetahui bahwa unsur transisi adalah unsur yang mengisi apa? Subkulit D dan subkulit F. Unsur-unsur yang mengisi subkulit D disebut dengan transisi luar. Sedangkan unsur-unsur yang mengisi subkulit F disebut dengan transisi dalam. Nah, unsur golongan 2A dengan golongan 3A disisipkan 10 unsur, yaitu apa? SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU, dan ZN. Atau kalau kita sebutkan nama-namanya, scandium, titanium, vanadium, kromium, kemudian Mn mangan, kemudian Co kobalt, Fe besi, Ni nikel, Cu tembaga, dan Zn besi. Seperti itu ya Mbak ya. Zn seng maksudnya, Zn seng. Nah, ke-10 unsur tersebut merupakan unsur-unsur transisi luar periode 4 dan sering disebut dengan unsur blok D atau unsur-unsur golongan B ya Mbak ya. Nah, karakter sifatnya yang pertama, dia merupakan unsur logam dan ikatan logam kuat. Kemudian berwujud padat pada suhu ruangan, bersifat konduktor, titik lebur dan titik didihnya tinggi, membentuk senyawa berwarna, dapat ditarik medan magnet, kemudian membentuk senyawa kompleks. Sebagian besar memiliki sifat-sifat yang hampir sama, kecuali scandium dan seng yang memiliki sifat agak berbeda pada deret unsur transisi tersebut ya Mbak ya. Jadi sifat-sifat khasnya itu yang pertama tadi apa? Semua unsur transisi merupakan logam, sehingga unsur transisi memiliki kerapatan dan titik leleh yang besar serta dapat menghantarkan listrik ya Mbak ya. Kemudian sebagian besar unsurnya baik dalam unsur bebas maupun dalam bentuk ion, kecuali apa tadi? Zn, kemudian scandium, dia bersifat paramagnetik. Apa itu paramagnetik? Paramagnetik yaitu dipengaruhi oleh medan magnet. Kemudian sebagian besar dari unsur tersebut memiliki berbagai macam bilangan oksidasi, kecuali Zn dan scandium yang hanya memiliki satu tingkat oksidasi yaitu Zn2+ dan Sc3+. Oke, kita masuk ke sifat unsur golongan transisi periode 4 yang pertama yaitu sifat logam. Nah, semua unsur transisi memiliki elektron pada blok D yang belum terisi penuh, sehingga memiliki banyak elektron yang tidak berpasangan. Bisa dilihat di tabel dari fisis unsur transisi 4 khususnya ya Mbak ya. Titik didihnya beda-beda ya Mbak, bisa dilihat. Begitupun dengan titik lelehnya, energi ionisasinya, jari-jari ionnya, kemudian konfigurasi elektron, keelektronegatifan, dan kerapatannya. Seperti itu. Oke, dapat disimpulkan bahwa titik didihnya dari tidak beraturan ya Mbak ya. Titik didihnya tidak beraturan. Bisa dilihat yang SE 2,0
2836, Ti 3287, kemudian vanadium 3407. Jadi tidak beraturan. Oke. Sebetulnya yang tidak beraturan hanya pada unsur Sc dan Ti. Selanjutnya dia semakin apa? Semakin berkurang ya Mbak ya. Begitu. Nah, kemudian titik leleh. Titik lelehnya juga kita bisa lihat. Kemudian ada energi ionisasinya. Untuk energi ionisasi, semakin dia ke kanan, maka semakin besar energi ionisasinya ya Mbak ya. Dari Sc ke Zn maka lebih terus makin besar. Nah, kemudian kalau jari-jarinya dari Sc ke Zn ini dia beda sendiri terus Mbak. Jadi Se sampai Cu aja kita patokannya, dia selalu berkurang. Seperti itu ya Mbak ya. Ini ada konfigurasi elektronnya, keelektronegatifannya juga dari Sc ke Cu dia terus semakin bertambah kecuali Zn. Begitu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita masuk ke bilangan oksidasi. Oke, unsur transisi periode 4 memiliki bilox lebih dari 1. Atau gini Mbak, energi elektron dalam orbital 3D hampir sama besar. Kenapa begitu? Akibatnya apa? Akibatnya ketika unsur-unsur membentuk ion guna menuju kestabilan, unsur-unsur tersebut akan melepaskan elektron dalam jumlah yang berbeda. Oleh sebab itu, unsur-unsur transisi memiliki berbagai bilangan oksidasi. Oke, silahkan perhatikan harga bilox dari masing-masing unsur pada unsur transisi periode 4 ya Mbak ya. Ada Sc itu 3 plus ya Mbak ya. Kemudian 3 maksudnya plus 3, Ti plus 2 tergantung dari senyawanya nanti ya Mbak ya. Begitu. Nah, yang warna merah itu merupakan bilox stabilnya ya, Dalam membentuk ikatan, unsur-unsur transisi dapat melepaskan satu elektron valensinya sehingga memiliki konfigurasi seperti gas mulia atau apa aja gas mulia? Heboh negara Arab karena serangan ranjau ya. Jadi He, Ar, Ne, He, Ne, Ar, kemudian apa? Golongan 8. Kr ya Mbak ya. Kemudian Sr dan terakhir oke, apa saja tadi golongan 8? Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, itu ketika unsur transisi ini melepaskan seluruh elektronnya, elektron valensinya, sehingga akan membentuk konfigurasi seperti gas mulia ya Mbak ya. Dalam yang paling inti yaitu gas mulia argon ya 18. Pada keadaan itu, bilox yang terbentuk adalah bilox maksimum. Misalnya, Mn memiliki bilox maksimum sebesar berapa Mn? Plus 7. Karena Mn memiliki 7 elektron valensi. Karena dia golongan B. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke senyawa berwarna. Oke, warna ini disebabkan oleh tingkat energi elektron pada unsur-unsur transisi yang hampir sama. Warna yang terbentuk juga dipengaruhi oleh atom lain yang
diikat ya Mbak ya. Di sini ada tabel, dia tabel dan unsur transisi 4 dan warna yang dihasilkan ya. Silahkan diperhatikan, tidak perlu dihafalkan, yang penting cukup untuk pengetahuan kalian saja. Oke, kita bahas sifat magnetik. Ada yang pertama yaitu apa? Diamagnetik. Yang kedua paramagnetik. Dan yang ketiga ada ferromagnetik. Oke, kita bahas sebelumnya. Sebelum kita bahas apa itu diamagnetik, apa itu paramagnetik, dan apa itu ferromagnetik. Jadi, sifat magnetik dari suatu atom, ion, atau molekul ditentukan oleh struktur elektronnya. Ada dua macam sifat interaksi antara satu zat dengan medan magnet, yaitu diamagnetik dan paramagnetik. Zat paramagnetik akan tertarik oleh medan magnet, sedangkan zat diamagnetik tidak. Ya Mbak ya, sebagian besar unsur transisi periode 4 ini bersifat paramagnetik. Kenapa? Karena adanya elektron yang tidak berpasangan, seperti itu ya Mbak ya. Seperti itu. Nah, logam Zn dan ion Zn2+ merupakan contoh dari diamagnetik. Kenapa? Karena pada konfigurasi Zn dan Zn2+ tidak ditemukan adanya elektron tak berpasangan. Begitu pula pada Sc2+. Yang lainnya banyak yang paramagnetik, seperti itu ya Mbak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang ion kompleks. Unsur transisi dapat membentuk ion kompleks. Kenapa? Karena memiliki orbital-orbital yang masih kosong. Senyawa ionik, yaitu senyawa yang terbentuk dari kation dari logam transisi yang berikatan dengan dua atau lebih anion atau molekul netral atau ligan. Ya Mbak ya, disebutnya ligan. Jadi, unsur-unsur transisi ini nantinya memiliki kemampuan untuk membentuk senyawa atau ion kompleks dengan banyak gugus yang disebut dengan ligan. Nah, dalam membentuk ikatan, kation dari logam-logam transisi disebut sebagai atom pusat dan bertindak sebagai asam Lewis, sedangkan ligan akan bertindak sebagai basa Lewis. Jadi, ligan nantinya harus memiliki pasangan elektron bebas yang akan didonorkan kepada orbital-orbital kosong yang ada dari atom pusat. Seperti itu ya Mbak ya. Kemudian, berdasarkan banyaknya pasangan elektron yang akan didonorkan ke atom pusat, ligan ini memiliki 3 jenis. Ada ligan monodendrat, ada ligan bidendrat, dan ada ligan polidendrat. Apa itu ligan monodendrat? Ligan monodendrat adalah ligan yang mendonorkan sepasang elektron untuk berikatan. Sepasang ikatan untuk berikatan. Kalau ligan bidendrat, ligan yang mendonorkan dua pasang elektron untuk berikatan. Sedangkan ligan polidendrat adalah ligan yang mendonorkan lebih dari dua pasang elektron untuk berikatan. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya Mbak ya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa kompleks. Yang pertama, nama kation disebutkan terlebih dahulu. Oke. Jumlah ligan yang sama diberi awalan apa? Mono, di, tri. Khusus ligan tertentu seperti etilendiamin, dia diberi awalan bis, tris, dan teraktis. Afwan Mbak, sepertinya yang 4 itu tetrakis, bukan teraktis ya Mbak ya. Tetrakis ya Mbak ya. Kemudian
Apabila dalam ion terdapat lebih dari satu ligan, penamaan diurutkan sesuai abjad ligan disebutkan terlebih dahulu. Nama ligan anion diakhiri dengan huruf O. Nanti Ibu beri contohnya ya Mbak ya, kita baca dulu aja tata nama senyawa kompleksnya. Oke, jadi nomor 4 tuh ligan disebutkan terlebih dahulu. Kemudian nama ligan anion diakhiri dengan huruf O. Kemudian ligan molekul netral diberi nama sesuai molekulnya kecuali H2O, NH3, NO, dan CO. Selanjutnya, nama ion kompleks bermuatan positif diawali dengan ligan diikuti dengan atom pusatnya. Kedelapan, nama ion kompleks negatif diawali nama ligannya diikuti nama atom pusatnya. Maksudnya nama latinnya Mbak ya, diberi akhiran AT. Nah, dari sini ini semua merupakan tata nama senyawa ion kompleks ya Mbak ya, ion kompleks. Sebetulnya ini jarang sekali keluar Mbak, jarang sekali keluar. Nah, contohnya gini deh Mbak, nih Ibu kasih contoh saja ya Mbak ya. Contohnya ada nama ligan gitu ya Mbak ya. Berdasarkan muatannya, ligan terdiri atas yang netral, tidak bermuatan, dan ligan negatif anion. Ligan-ligan netral memiliki nama khusus. Contohnya NH3. Namanya apa? Amin. Kemudian H2, aqua, NO, nitrosil, dan CO, karbonil. Itu nama ketika ligannya netral, ya. Ligan ini netral. Kemudian ligan negatif itu biasanya namanya itu seperti biasa, tapi diberi akhiran O. Contohnya, OH-, hidrokso, CN-, siano, Br, bromo, Cl, kloro, SO4-2-, sulfato, NO2-, nitrito, NO3-, nitrato, F, fluoro. Seperti itu Mbak ya. Jadi tinggal ditambahkan O di belakangnya ketika ligannya dia bermuatan negatif. Seperti itu ya. Nah, misalnya ada senyawa FeCN64-. 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 Misal ada begini ya Mbak ya, ini apa? Ion kompleks, ini kan senyawa ion kompleks nih Mbak. Nah, kira-kira apa namanya? Ya, namanya ion heksasianoferat 3. Ferat 2, afwan. Ion heksasianoferat 2. Jadi ada nama khususnya Mbak ya. Jadi nggak bisa asal-asalan sebetulnya ngasih namanya. Kemudian misal ada NiCl4-. Namanya apa? Ion tetrakloro nikelat 2. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita masuk ke sifat khas unsur transisi periode 4. Sifat khas unsur transisi periode 4. Yang pertama, skandium atau Sc. Lihat gambarnya, itu gambar skandium. Nah, skandium merupakan logam transisi yang lunak, mudah terbakar, memiliki sifat atmosfer. Paduan aluminium skandium dipakai untuk pesawat dan peralatan olahraga. Kemudian titanium, Ti, merupakan logam transisi yang berwarna putih merah keperakan. Nah, logam Ti ini diperoleh melalui reaksi apa?
TiCl4 ditambah bereaksi dengan magnesium menjadi titanium plus 2 magnesium Cl2. Kemudian memiliki kekuatan seperti baja, namun 45% lebih ringan. Titanium ini bersifat atmosfer dan tidak tembus cahaya. Titanium murni tidak larut dalam air, tapi dapat larut dalam asam konsentrasi tinggi. Penggunaan TiO2 sebagai pigmen putih, bahan pemutih kertas, kaca, dan keramik, seperti itu. Yang ketiga ada vanadium atau V. Dia merupakan logam lunak yang berwarna putih, keabuan, dan dapat ditempa. Tahan terhadap korosi. Kenapa? Karena mampu membentuk lapisan oksida. Kemudian oksida yang terpenting adalah V2O5. Biasanya ini digunakan untuk apa? Untuk katalisator dalam produksi asam sulfat dengan proses kontak. Selanjutnya ada kromium atau Cr. Penggunaan untuk pembuatan apa? Baja, tahan, karat. Ya. Kemudian K2Cr2O7 adalah oksidator dalam suasana asam. Digunakan dalam analisis kuantitatif untuk mengetahui jumlah zat yang dioksidasi. Misal Fe2+, atau H2S, atau C2O42- misalnya ya Mbak ya. Kemudian ada rumus NaCr2O7 titik H2O, dia dipakai untuk menyamak kulit. Gini tulisannya. Na2Cr2O7 titik H2O. Nah, ini digunakan untuk menyamak kulit. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada mangan atau Mn. Mangan ini merupakan logam yang sangat keras, sulit meleleh, dan mudah teroksidasi. Mangan murni bersifat reaktif dan akan terbakar di udara jika berwujud serbuk. Banyak digunakan pada industri baja. KMnO4 merupakan oksidator kuat dalam suasana asam, digunakan dalam analisis kuantitatif untuk mengetahui jumlah zat yang dioksidasi. Kemudian, ion MnO4- dalam suasana asam terreduksi menjadi Mn2+. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Sifat dari unsur yang selanjutnya yaitu nikel atau Ni, merupakan logam keras yang berwarna putih keperakan, dapat ditempa dan tahan terhadap korosi. Kemudian nikel ini merupakan oksidator panas, konduktor panas dan listrik yang baik. Ya Mbak ya, nikel digunakan dalam campuran logam seperti monel, terdiri dari 60% nikel gitu ya Mbak ya. Dan 40% Cu itu tembaga serta nikrom ya. Nah, kemudian serbuk nikel digunakan sebagai katalisator dalam reaksi adisi hidrogen dalam industri margarin atau mentega. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu kobalt atau Co. Ya Mbak ya. Dia merupakan logam yang keras. Kemudian bersifat ferromagnetik sehingga dapat dibuat magnet. Isotopnya adalah radioaktif, digunakan dalam terapi kanker. Paduan logam kobalt dan alniko yaitu paduan dari aluminium, nikel, dan kobalt. Kemudian yang selanjutnya yaitu seng atau Zn. Seng merupakan logam ringan yang kilapnya berwarna putih kebiruan. Penggunaan seng adalah sebagai pelapis besi untuk mencegah besi berkarat karena seng di udara lembab membentuk seng karbonat basa ya, yang berupa lapisan tipis di permukaan logam seng. Yang selanjutnya yaitu besi atau Fe. Besi ini merupakan logam berwarna putih yang dapat ditempa.
Besi murni mudah teroksidasi dalam udara lembab membentuk karat. Ya, seperti itu. Kemudian, dari besi ini juga bisa dibuat untuk pembuatan baja. Jadi baja adalah besi yang mengandung campuran 0,05 sampai 1,5% karbon. Untuk mengubah besi kasar menjadi baja, beberapa proses harus dilakukan. Yang pertama, ada proses menurunkan kadar karbon, kemudian menghilangkan pengotor, menambahkan logam-logam seperti Ni, nikel, atau Cr, kromium sesuai dengan jenis baja yang diinginkan. Seperti itu ya Mbak ya. Nah, ini Ibu sebutkan beberapa jenis baja, komposisi dan sifat penggunaannya ya. Ada baja mangan. Dia sifatnya keras, kuat, dan awet. Ya Mbak ya. Digunakan untuk apa? Untuk rel kereta api. Kemudian lapis baja kendaraan perang, mesin penghancur batu. Oke, kemudian ada baja silikon. Dia kegunaannya untuk apa? Magnet ya Mbak ya. Ada durion, bukan durian ya Mbak ya, durion. Durion ini sebagai pipa atau ketel dan konsendor. Ada invar ya Mbak ya. Invar ini sebagai alat pengukur atau meteran. Ada baja krom vanadium. Dia untuk apa? Untuk AS kendaraan. Dan ada baja tahan karat. Untuk apa? Alat-alat potong, kemudian perkakas dapur, dan alat-alat lainnya. Oke, kita lanjutkan ke yang terakhir yaitu tembaga atau Cu. Oke, tembaga ini logam berwarna kemerahan yang mudah ditempa. Merupakan konduktor listrik dan panas yang baik. Paduan Cu dan Sn, tembaga dan Sn disebut dengan perunggu. Dan paduan Cu dan Zn disebut dengan kuningan. Seperti itu ya Mbak ya. Oke, ini adalah sifat khas dari unsur transisi periode keempat. Nah, di sini ada mineral yang mengandung unsur transisi periode 4 ya Mbak ya. Ada Sc yaitu jarang di alam ya Mbak ya. Kemudian Ti, TiO2 disebut dengan rutil, kemudian FeTiO3, ilmenit, kemudian vivanadit, Cr ada besi krom, ada timbal kromat, pirolusit Mn dan manganit, Fe ada hematit, magnetit, siderit dan pirit. Ini mineral yang terkandung di dalam unsur transisi periode 4. Nah, ini harus dihafalkan, biasanya keluar di UN ya Mbak ya. Dan kemarin tahun Ibu soal SBM ini keluar. Ya, yang keluar itu ada Cu, Mn, dan Fe keluar di SBM ya. Maka dihafalkan, cuman sedikit aja kok Mbak ini. Ya. Oke, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Jika ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Syukran ala itimamikum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.